kejahatan kelamin, kejahatan administrasi, kejahatan korupsi yang tidak bisa kita biarkan. Berapa uang negara dipakai beli mobil miliaran? Sebagai mantan penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kabupaten, terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari, tentu saja ini sebuah keadaan yang miris, ya, sebuah keadaan yang miris. Karena pada sisi yang lain, di tingkat KPU pusat ada pembelanjaan anggaran negara yang terbilang fantastis, tetapi pada sisi yang lain di tingkat KPU Kabupaten, dukungan pelaksanaan tahapan pemilu itu tidak dengan anggaran yang sangat minimalis. Halo teman-teman, salam jumpa lagi melalui channel Dunia Yogi. Kali ini saya ingin mengomentari hal terkait dengan keputusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari dari jabatan selaku Ketua KPU dan juga sebagai anggota Komisioner KPU Republik Indonesia. Ya, bagi orang yang mengenal Hasyim Asyari, tentu saja keputusan ini sangat mengagetkan. Saya sebagai mantan komisioner KPU yang sudah pasti mengenal Hasyim Asyari di awal-awal itu merasa kaget, ya, sudah pasti kaget karena bagi saya Hasyim Asyari adalah sosok pemimpin yang tidak saja terkenal tegas, tetapi juga menunjukkan kehidupan yang alim dan patut, atau kehidupan beliau itu menjadi contoh bagi kami di tingkat bawah. Tetapi apapun itu, sebuah keputusan sudah terjadi dan bagi saya itulah fakta kehidupan yang harus dialami oleh Mas Hasyim Asyari. Tetapi saya tidak ingin mengomentari lebih jauh terkait dengan tindakan itu karena itu adalah sebuah hal yang sifatnya pribadi walaupun beliau dalam jabatannya sebagai Ketua KPU. Ya, teman-teman. Saya sebenarnya juga ingin menyampaikan tanggapan atau memberi dukungan kepada pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang melalui program YouTube Abraham Samad Speak Up menyampaikan bahwa kasus pelanggaran kode etik Hasyim Asyari itu mestinya atau punya peluang untuk dibuka ke dalam ruang-ruang hukum yang lain, ya, terutama dugaan-dugaan ada penyalahgunaan keuangan atau korupsi, kemudian ada dugaan pelanggaran hukum tata negara, ya, hukum administrasi negara mungkin saja terjadi, ya, mungkin saja terjadi, dan agar tidak terbilang fitnah atau terkesan mengada-ada, pernyataan Bung Ferry Amsari sebagaimana yang saya sampaikan, saya kutip dan saya sertakan di dalam video ini dan silakan disaksikan teman-teman. Kalau dibaca pelaporan pelapor, ya, dan apa yang dibacakan oleh DKPP kemarin, ada beberapa hal yang menarik, ya, sebagai indikasi ada tindak pidana lain atau kejahatan lain yang sedang berlangsung. Bahwa ini ada sexual harassment, kita tidak berdebat, itu sudah dinyatakan oleh DKPP. Ada pelanggaran administrasi yang luar biasa, misalnya mengirimkan pelapor dari Belanda ke Indonesia dan pelatihan di Singapura, padahal itu bukan wilayah PPLN Den Haag, nah, ini wilayah Asia. Ini ada problematika hukum administrasi luar biasa di sini. Kenapa kemudian Sekretariat Jenderal mengabaikan hal yang sebenarnya dia ketahui umum bahwa ini tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara? Berarti kalau begitu Sekjen juga ini harus diperiksa, ya? Mestinya diperiksa. Dikenai sanksi juga, ya? Sangat potensial dikenakan sanksi. Misalnya begitu pelapor ada di Jakarta, diberikan fasilitas tertentu, ada apartemen, ada yang lainnya, termasuk fasilitas perkantoran yang berasal dari KPU untuk personal pelapor.
itu tidak mungkin tanpa ada kuasa birokrasi tertinggi, yaitu Sekretariat Jenderal. Oke. Nah, ini ada aspek hukum administrasi yang banyak. Apakah kepergian Pak Hasim ke Den Haag untuk memberikan berbagai petatah petitih di PPLN Den Haag itu resmi atau sekedar hasrat seksual? Apakah pelatihan itu memang kebutuhan penyelenggara atau kebutuhan Pak Hasim? Kebutuhan hasrat seksual. Yes. Oke. Nah, itu kan perlu Dibongkar ya? dibongkar. Pendekatannya memang Karena Bung Ferry mau katakan ini, jangan sampai itu hasrat seksualnya, tapi dia menggunakan fasilitas negara Yes. dengan mengkondisikan, misalnya bikin pelatihan di sana, seperti itu Yes. kira-kira. Kurang lebih begitu, Bang. Oke, lanjut. Jadi ada ruang pelanggaran administrasi negara yang sangat besar bisa terjadi. Kedua, kalau kita cermati bahwa ada penyewaan atau pembelian apartemen untuk pelapor. Nah, itu pertanyaan besarnya uang dari mana? Kan mahal ya? Karena wilayah apartemen di daerah itu kan mahal tuh, Bang. Mahal ya, betul. Ngelihat brosurnya aja kita takut, apalagi nanya-nanya begitu ya. Bermimpi saja memiliki. nggak mungkin. Bermimpi boleh, Bang. Oh, boleh. Cuman kan takut. Oke. Kalau ke mimpi ya gimana lagi? Boleh. Jadi harganya itu menakutkan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah dana seorang penyelenggara pemilu mencukupi untuk membeli orang yang belum dia nikahi gitu, kurang lebih begitu ya. Nah, pertanyaan dari mana uangnya? Uang siapa? Nah, kalau dia dipakai lagi berdasarkan uang penyelenggara pemilu, ini potensial korupsinya tinggi, Bang. Oke. Kalau ada yang membayarkan, siapa yang membayarkan? Berarti gratifikasi. Gratifikasi. Bukankah dia seorang penyelenggara pemilu yang harus sangat sensitif dengan pemberian-pemberian seperti itu? Nah, ini perlu nih, baik oleh teman-teman di KPK, ya, teman-teman di Kejaksaan dan Kepolisian. Saya lebih menarik kalau ini dibongkar secara terbuka. Jadi tidak hanya selesai di aspek asusilanya, karena ada berbagai jenis potensial kejahatan yang bukan tidak mungkin ada. Sebagai mantan penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kabupaten, terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari, tentu saja ini sebuah keadaan yang miris, ya, sebuah keadaan yang miris. Karena pada sisi yang lain di tingkat KPU pusat ada pembelanjaan anggaran negara yang terbilang fantastis, tetapi pada sisi yang lain di tingkat KPU Kabupaten dukungan pelaksanaan tahapan pemilu itu tidak dengan anggaran yang sangat minimalis. Bahkan di tengah perjalanan ada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam anggaran tahapan pemilu, diinstruksikan sebagai sebuah kegiatan wajib untuk dilaksanakan, seperti kirap bendera partai peserta pemilu keliling Indonesia yang di dalam instruksi setiap KPU kabupaten wajib menganggarkan 50 juta untuk kegiatan kirap bendera pemilu. Ya, tentu saja kegiatan yang terbilang mewah itu tidak mungkin menelan anggaran hanya 50 juta. Dengan demikian tentu para sekretaris harus berpikir keras mencari anggaran dengan cara melakukan revisi atau menghemat pada kegiatan-kegiatan yang lain sehingga anggarannya bisa dialihkan untuk kepentingan pelaksanaan kirap. Dan ada fakta lain yang saya kira patut untuk saya sampaikan di kesempatan ini, yakni terkait iming-iming tunjangan tahapan pemilu. Ya, tunjangan tahapan pemilu ini bukan tanpa dasar sebenarnya, tetapi kehadiran tunjangan tahapan pemilu ini sebagai pengganti dari pokja pemilu yang sejatinya sudah ada dasar hukumnya, yakni berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan KPU Republik Indonesia di keputusan nomor 190, yang kemudian ada juga keputusan nomor 43 dan keputusan nomor 44 tahun 2018 tentang kelompok kerja pemilu dan pilkada, seperti itu. Yang hingga kini sampai dengan kami berakhir masa jabatan di tahun 2024, di bulan Maret tahun 2024, iming-iming tunjangan tahapan pemilu itu tidak pernah terrealisasi. Dan boleh saja kita berpikir bahwa tunjangan tahapan pemilu yang tidak pernah terrealisasi itu sudah dialihkan untuk kepentingan
pembiayaan di tingkat pusat yang seperti yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari yang notabene terbilang wah, ya, dan sangat fantastis itu. Tentu saja janji-janji atau iming-iming akan direalisasikan tunjangan tahapan pemilu itu menjadi utang dan selalu ditagih oleh teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat bawah, baik itu di tingkat KPU provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dan anehnya bukan tunjangan tahapan yang direalisasi, tetapi yang muncul adalah 6 buah mobil jenis Terios terkhusus untuk KPU di kabupaten yang diperuntukkan bagi komisioner dan sekretaris. Mobil ini adalah mobil sewa yang sebenarnya kepentingannya untuk menunjang pelaksanaan tahapan pemilu nasional di tahun 2024 itu, ya. Seperti itu, dan masih terkait dengan tunjangan tahapan pemilu. Sejatinya sampai dengan saat ini masih menjadi diskusi menarik di kalangan teman-teman mantan penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Sayangnya diskusi-diskusi terkait dengan tunjangan tahapan itu masih dibahas di dalam grup-grup WhatsApp. Iya, jadi memang masih sebatas pembahasan kami di dalam grup-grup WhatsApp, terutama bagi mantan-mantan komisioner KPU, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten, karena kami berpikir bahwa atau kami tidak tahu suara kami itu bisa disuarakan kemana. Ya, dan pastinya kami tidak tahu apakah janji-janji itu akan terrealisasi atau tidak. Dan melihat pada fakta-fakta miris yang disampaikan Bung Ferry Amsari membuat kami menduga-duga, ya, kami menduga-duga bahwa anggaran yang seharusnya turun dalam bentuk tunjangan tahapan kepada penyelenggara pemilu, terutama bagi kami mantan penyelenggara pemilu, itu sudah dialihkan, ya. Kami menduga sudah dialihkan untuk kepentingan mendukung pembelanjaan di tingkat KPU pusat. Iya, teman-teman, hal yang saya sampaikan itu merupakan fakta-fakta yang kami alami sepanjang kami menjadi penyelenggara pemilu di tingkat KPU kabupaten, ya. Dan apakah itu berpeluang, ya, berpeluang pada adanya dugaan pelanggaran hukum seperti korupsi, gratifikasi, pelanggaran administrasi negara, itu kita serahkan kepada penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK untuk melidik lebih jauh, ya. Dan kita berharap dengan kasus pemecatan, dengan pemecatan Ketua KPU RI Hasyim Asyari karena terbukti melakukan tindakan asusila, menjadi pintu masuk bagi pihak penegak hukum untuk menelisik lebih jauh adakah peluang-peluang pelanggaran hukum yang lain. Dengan demikian itu bisa menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu di masa-masa mendatang untuk menjaga moral dan etika dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Dan saya kira ada banyak hal semestinya yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilu di tahun 2024. Tetapi mungkin ada kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa kita diskusikan lebih jauh ke dalam. Dan untuk saat ini, saya kira saya akhiri dulu informasi saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini berkenan. Dan mari sama-sama kita beri dukungan kepada pihak penyelenggara pemilu atau lembaga penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga integritas dan moral dalam pelaksanaan pemilu 2024, terutama dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.